Seorang dokter berinisial LH di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, tega menganiaya istrinya, RS, lantaran berebut harta gonogini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda selalu setia menanti kami setiap pagi di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mamah yuk. Ayo. Ada dua majlis talim hadir di studio. Yang pertama adalah Majlis Talim Muslimat NU Pemalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majlis Talim Baitul Muttaqin Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak-bapak di belakang juga. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mah, ini ada artikel nih Mah. Ribut karena harta gonogini. Ya. Suami diserang nekat aniaya istri. Diserang apa diserang? Diserang. Suami diserang. Di Kota Serang. Balik lagi gerak. Jadi ribut karena harta gonogini. Ya. Suami diserang nekat aniaya istri. Seorang dokter berinisial LH di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, tega menganiaya istrinya, RS, lantaran berebut harta gonogini. Jadi rumah tangga LH dan RS ini mengalami keretakan karena sering cekcok hingga berniat bercerai. Mulanya RS meminta apa yang dikuasai suami LH 80% saja diserahkan dalam pengelolaan istri. Nah, LH tak terima, tersulut emosi hingga terjadi penganiayaan pada RS di rumah yang dijadikan klinik kesehatan saat itu. Nah, pelaku yang dalam kondisi marah langsung mencekik leher, memukul dada dan juga bahu, menendang bagian paha, memiting leher, serta menarik baju korban sampai robek. Korban berteriak meminta pertolongan warga dan saat pelaku sudah dipegang oleh warga, korban berlari ke dalam kamar. Nah, tak terima atas tindakan yang dilakukan suaminya tersebut, korban pada sore harinya langsung melaporkan perbuatan pelaku ke Mapolresta Serang Kota. Ya Allah, suami istri bukan orang bodoh, dia dokter. Iya, harta tapi menggelapkan. Gara-gara harta. Harta itu membuat orang gelap mata. Ya Allah, membuat orang lupa diri. Masya Allah, tabarakallah, rasanya mustahil. Masa sih seorang dokter sampai rega memiting istrinya, dicekek, istrinya dianiaya, ditendang dan seterusnya. Ya Allah, harta pan. Iya. Masya Allah. Makanya Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta kekayaan, anak turunan adalah fitnah, ujian buat kita. Karena ujian maka kita harus lulus. Jangan hanya mengejar harta, ini adalah dunia. Yang harus kita tahu bagaimana memperoleh harta di jalan yang Allah ridho, dipakai di jalan yang Allah ridho, sehingga kita mati dapat ridhonya Allah. Masya Allah. Dalam keretakan istrinya minta 80%, suaminya gak terima. Boleh jadi maaf dalam tanda kutip, istri yang gak kerja, harta diperoleh dari suaminya, tidak menyalahkan juga istrinya, kita nggak tahu. Boleh jadi kan, seandainya emang suaminya yang kerja, istrinya nggak kerja, minta 80%, memang tidak layak. Ya. Karena dalam Islam ada harta suami, ada harta istri, ada harta gonogini. Yang dimasalahkan kalau harta gonogini, ya kan? Masya Allah, harta diperoleh setelah adanya pernikahan. Ini bukan dari hukum agama, bukan dari Al-Quran, bukan dari Sunnah Rasul, tapi dari HKI. Hukum kompilasi Islam yang dibuat oleh Departemen Agama agar para perempuan kalau dibuang oleh suaminya tidak mendapatkan apapun sama sekali. Jadi kalau di HKI tersebut gonogini itu berapa persen sebetulnya? Yang namanya HKI, hukum kompilasi Islam, kata mereka 50-50. Karena suami tidak akan bisa mendapatkan uang seperti ini, benda seperti ini, kalau istri yang di rumah tidak bisa menjaga, mengelola keuangan suami. Tapi kalau di peraturan Islam tidak ada gonogini itu? Tidak ada. Yang dalam Islamnya ada harta suami, harta istri. Harta gonogini yang diperoleh setelah adanya pernikahan dalam Islam tidak ada. Yang ada dalam HKI doang. Oh
Oke. Departemen Agama maksudnya menyelamatkan kaum perempuan karena mereka kalau suaminya sudah menceraikan mereka atau suaminya meninggal cuman mendapatkan 1/8 kalau kalau suami punya anak. Kalau suami semua hartanya atas nama istrinya? Artinya mungkin dia sangat mencintai istrinya. Cuman resiko dijamin penumpang. Kalau seandainya maaf dalam tanda kutip istrinya bertingkah, suami dadah gigit jari. Iya. Antara sangat cinta atau sangat takut. Betul. Makanya kalau cinta silahkan, kalau takut masa iya. Punya rumah atas nama istrinya, punya mobil nama istrinya, punya kewarasan dunia, gigit jari dong. Iya. Iya, kesian dia. Iya. Yaudah, yang jelas harta itu bisa membuat semua gelap mata. Betul. Pendidikan tinggi pun tega menganiaya istri sendiri. Ya Allah, bukan orang bodoh dia, orang pintar. Yaudah, kalau begitu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, tetap di sini ya di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Pergi wisata ke Imogiri. Perginya sama Mbak Nia. Jangan pernah engkau menyombongkan diri. Ingatlah segala ini adalah titipan di dunia. Hanya titipan dunia untuk kebahagiaan akhirat ya Maya. Titipan saja. Pertama ke Wonogiri. Iya. Amania. Iya. Jangan sombong diri. Jangan berbangga diri. Ini. Makanya nggak usah ketemu Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jangan sombong. Semua hanya titipan. Tahu nggak arti sombong? Bangga diri gue gitu loh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Tahu nggak hadis qudsi? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Rasul menyampaikannya kepada kita dengan bahasanya sendiri. Titik. Ayat berbeda. Kalau ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dimasukkan dalam Al-Quran. Nah, ini hadis qudsi. Allah berfirman, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Anda silahkan lihat di dalam surat Luqman 18. Wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Jangan melengos kalau ketemu orang karena sombong merasa gue punya kelebihan. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Gue gitu loh. Ada yang suka begitu? Ada? Mana orang yang ngacung?